Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Pebalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, sukses menjadi pemenang balapan MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia 2022. Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan seri kedua kejuaraan dunia MotoGP 2022 yang dihelat di sirkuit Mandalika pada Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022, siang WITA. Miguel Oliveira yang memulai balapan dari urutan ke-7 tampil sangat fantastis karena sudah memimpin balapan sejak lap kelima. Pebalap asal Portugal itu naik podium MotoGP Mandalika 2022 ditemani oleh Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Johan Zarco, Pramac Racing Ducati. Ini adalah kemenangan keempat Miguel Oliveira sepanjang kariernya di kelas MotoGP. Adapun pebalap Repsol Honda pengoleksi 8 gelar juara dunia, Marc Marquez, terpaksa meninggalkan Pertamina Mandalika International Street Circuit tanpa membawa poin. Marc Marquez tidak bisa mengikuti balapan MotoGP Mandalika 2022 karena mengalami cedera kepala. Cedera itu didapatkan Marc Marquez setelah mengalami kecelakaan atau crash high side di tikungan 7 sirkuit Mandalika pada sesi warm-up. Secara keseluruhan, Marc Marquez sudah mengalami 4 kecelakaan dalam rangkaian MotoGP Indonesia 2022. Marc Marquez sebenarnya sudah kembali ke padok sirkuit Mandalika setelah menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit yang terletak di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Hasil race MotoGP Mandalika 2022. Balapan perdana MotoGP Mandalika digelar dalam kondisi hujan petir sebelum lomba. Namun akhirnya tetap digelar selama 20 lap dan tentunya wet race. Akhirnya Miguel Oliveira menjadi pembalap MotoGP pertama yang menjuarai GP Indonesia perdana di sirkuit baru Mandalika. Selamat buat KTM. Quartararo tidak takut lagi dengan hujan dan Johan Zarco melengkapi podium ketiga Mandalika. Hasil race MotoGP Mandalika 2022. Jalannya race. Lap 1. Quartararo melesat. Disusul Oliveira dan Miller. Martin dan Zarco turun ke posisi 4 dan 5. Oliveira salip Quartararo. Lap 2. Miller. Oliveira. Quartararo. Miller salip Quartararo. Miller salip Oliveira. Lap 3. Miller. Oliveira. Quartararo. Rins berusaha salip Quartararo. Binder yang awalnya start di posisi 4 kini di posisi 13. Quartararo disalip Rins dan Zarco setelah melewati tikungan terakhir. Lap 4. Miller. Oliveira. Rins. Martin hampir terjatuh kehilangan grip ban belakang. Lap 5. Oliveira. Miller. Rins. Oliveira salip Miller. Lap 6. Oliveira. Miller. Rins. Bagnaia hampir jatuh dan melebar. Kini di posisi 12. Marini di posisi 9 setelah salip Binder dan Paul. Lap 7. Oliveira. Miller. Rins. Oliveira semakin menjauh dari Miller. Dovi alami masalah pada motornya dan tak bisa lanjutkan balapan. Lap 8. Oliveira. Miller. Rins. Martin jatuh di tikungan 1 setelah salip Morbidelli. Marini kini di posisi 8. Lap 9. Oliveira. Miller. Rins. Bagnaia di posisi 10. Paul hampir jatuh. Kini di posisi 12. Di belakang Alex. Lap 10. Oliveira. Miller. Rins. Bastianini di posisi 15. Di belakang Alex Marquez. Lap 11. Oliveira. Miller. Zarco. Zarco catatkan lap tercepat. 1,39 menit. Zarco salip Rins di tikungan 12.
Lap 12, Oliveira. Miller. Zarco. Vinales di posisi 18. Lap 13, Oliveira. Miller. Zarco. Duel Mir vs Quartararo. Quartararo salip Rins. Zarco hampir salip Miller. Oliveira memimpin 4 detik dari pembalap lainnya. Lap 14, Oliveira. Miller. Zarco. Binder di posisi 9. Disusul Darin di posisi 10. Keduanya tepat di belakang Marini. Lap 15, Oliveira. Miller. Zarco. Duel Miller vs Zarco untuk memperebutkan posisi 2. Quartararo salip Zarco. Lap 16, Oliveira. Quartararo. Miller. Quartararo salip Miller. Darin salip Marini. Lap 17, Oliveira. Quartararo. Zarco. Zarco salip Miller. Marini turun ke posisi 14. Disalip Alex Marquez. Lap 18, Oliveira. Quartararo. Zarco. Quartararo catatkan waktu tercepat 1,38 menit. Lap 19, Oliveira. Quartararo. Zarco. Oliveira semakin menjauh. Tapi Quartararo semakin mendekat. Duel Darin vs Bastianini perebutkan posisi 8. Duel 3 pembalap dengan Alex. Lap 20, Oliveira. Quartararo. Zarco. Bastianini disalip Alex dan Paul. Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Miguel Oliveira. Mandalika jadi lintasan favorit. Pembalap pabrikan Red Bull KTM MotoGP itu tampil solid pada hari pertama latihan bebas di Mandalika. Hanya terpaut 0,032 detik tepat di belakang rekan setimnya Brad Binder. Miguel Oliveira berada di posisi ke-9 dalam Teamsheets pada hari Jumat. Pembalap berusia 27 tahun itu bahkan berada di urutan kedua di belakang Paul Espargaro, Repsol Honda, dalam kondisi campuran di trek kering di pagi hari. Oliveira memberi timnya dan trek baru di Pulau Lombok itu nilai bagus. Itu adalah hari yang baik. Saya merasa kompetitif di kedua sesi latihan hari ini. Oke. Kondisinya tidak bagus di pagi hari. Tapi kami juga kuat di sana. Di sore hari, saya benar-benar langsung merasa baik dan cepat. Ujar Oliveira puas. Di akhir FP2, Oliveira masih melihat ada waktu untuk melakukan perbaikan di sirkuit Mandalika. Selama time attack, saya merasa bahwa kami belum berada di posisi yang kami inginkan. Tapi kami sedang mengerjakannya untuk hari Sabtu. Sejauh menyangkut ban, itu sedikit berbeda dari tes. Sehingga diperlukan untuk membuat perubahan bagi kami. Suhunya panas. Saya harap kami bisa menunjukkan FP3 yang bagus. Tetap berada di 10 besar dan kemudian menunjukkan kualifikasi yang bagus. Yakinnya. Mengenai kondisi trek yang sebagian diaspal ulang, Oliveira mengatakan, lintasannya benar-benar oke untuk balapan. Karena area yang baru diaspal, butuh waktu sedikit lebih lama sampai trek kering di pagi hari. Home straight dan bagian pertama menawarkan grip yang baik. Sisa lintasan juga terasa sedikit lebih baik ketimbang tes, meskipun hari ini panas. Sekarang kami memiliki lebih banyak waktu. Racing line jauh lebih sempit selama tes. Kini lebih baik. Miguel Oliveira menggunakan ban depan hard di sore hari. Dia mengatakan, ini benar-benar terasa normal. Karkas lama lebih kaku dan menawarkan jarak yang lebih sedikit. Membuat motor sedikit lebih tajam dan lebih agresif di bagian belakang. Itu sesuatu yang perlu kita sesuaikan. Sekarang kami harus menggunakan cengkeraman dari ban lebih banyak dan membuatnya jelas untuk diri sendiri. Ban hard di depan sangat keras untuk depan. Saya tidak merasakan grip yang banyak. Saya ingin mencoba sesuatu yang lain untuk melihat apa yang akan menjadi pilihan yang baik untuk race hari Minggu. Mengingat suhu tinggi di sini.